Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang bab miqat haji dan umrah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita bersama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sunat mandi kalau ingin masuk ke tanah haram atau ke dalam Ka'bah atau ingin masuk ke dalam kota Madinah atau hendak wukuf di Arafah, itu kita disunatkan mandi, ya. Sunat mandi, sunat masuk ke tanah haram, ya, atau masuk ke dalam Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Ada semua rasanya lah, kecuali para raja, para presiden itu yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Tetapi Hijir Ismail itu pun tak masuk di dalam Ka'bah. Hijir Ismail yang di bawah pancuran emas, Hijir Ismail itu masuk dalam Ka'bah. Sunat mandi juga. Atau hendak masuk ke kota Madinah, ya kan? Sunat juga mandi itu. Atau hendak wukuf di padang Arafah, disunatkan mandi. Lebih afdal mandi bagi orang yang wukuf sesudah gelincir matahari. Lebih afdal mandi bagi orang yang hendak wukuf, ya, yaitu sesudah gelincir matahari, sudah zuhur kita.
namun dianggap sudah memperoleh pahala sunnah kalau mandi sesudah terbit fajar. Ya, namun di sini dianggap sudah memperoleh pahala sunnah kalau mandi itu sesudah terbit fajar. Maksudnya belum gelincir matahari lagi, lalu mandi sungsung, nah itu sudah dianggap memperoleh pahala sunat mandi. Cuman yang terafdol, yang lebih bagus, yang lebih banyak pahalanya lagi, mandinya itu setelah gelincir matahari atau jika sesudah zuhur, itu lebih banyak pahalanya. Sunat mandi karena ingin berhenti di Muzdalifah. Sunat mandi juga karena ingin berhenti atau bermalam di Muzdalifah sesudah terbit fajar dan masuk waktu mandi sesudah tengah malam. Sunat mandi ketika hendak melontar semua jamrah, ya kan? Jamratul ula, jamratul aqabah, jamratul wusta, 3 jumrah. Ketika kita hendak melontar jumrah itu, kita juga disunatkan mandi pada setiap hari tasyrik, ya kan? Pada setiap hari tasyrik. Nanti melontar jumrah itu pada hari-hari tasyrik itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Karena diterangkan di dalam beberapa riwayat dari para sahabat bahwa mereka memperbuat yang seperti itu, ya kan? Mereka memperbuat yang seperti itu karena tempat itu adalah tempat berkumpul manusia yang dikiaskan dengan mandi hari Jumat dan yang serupa dengan itu. Jadi maksudnya mandi hari Jumat itu pun sunat juga, ya kan? Sunat ketika hari Jumat itu kita mandi. Yang lebih afdol itu ketika kita hendak berangkat ke masjid. Tetapi sesudah subuh itu pun sudah sunat juga mandi. Ya kan, misalnya kita kada hendak mandi pada zuhur, ya sesudah subuh mandi berniat mandi Jumat, hari sunat juga. Cuman yang banyak pahalanya, yang afdol itu ketika kita hendak berangkat ke masjid mandi dahulu, nanti yang banyak pahalanya. Mandi sunat Jumat. Dan yang terafdol mandi karena ingin melontar sesudah gelincir matahari. Dan yang terafdol mandi karena ingin melontar tadi terjemurah nih sesudah gelincir matahari, artinya sudah zuhur juga, sudah waktu zuhur. Dan tidak sunat mandi karena hendak melontar jamratul aqabah pada hari raya. Jamratul aqabah pada hari raya. Nah, ini kita tidak disunatkan mandi. Tidak sunat mandi juga karena ingin bermalam di Muzdalifah. Ada sunat. Karena ingin tawaf qudum, ada sunat juga. Atau tawaf ifadah, tawaf perpisahan atau tawaf qudum ini tawaf ketika kita datang baru tiba di tawaf qudum. Atau karena hendak bercukur, ada sunat juga mandi. Karena dianggap cukup dengan mandi yang dahulu. Sunat sesudah mandi ihram
memakai wangi-wangian baik bagi lelaki atau perempuan. Sunat sesudah mandi ihram memakai wangi-wangian baik bagi lelaki atau perempuan. Berbeda dengan perempuan yang ingin menghadiri sholat berjamaah dengan kaum lelaki, jangan berbeda dengan perempuan yang ingin menghadiri sholat berjamaah dengan kaum lelaki. Dan juga tidak boleh perempuan yang menjalani iddah kematian memakai wangi-wangian. Wangi-wangian yang terbaik adalah kasturi. Kemudian kasturi yang dicampur dengan air mawar agar hilang kasturinya, dan semua ini digosokkan di tubuh. Namun tidak sunat, bahkan makruh menyapu wangian di pakaian. Dan tidak haram kalau masih tertinggal wangi-wangian di tubuh sesudah berniat ihram, dan boleh membiarkannya sekalipun pada pakaian. Ini jangan salah paham lah, artinya sesudah mandi ihram itu sudah disunatkan memakai wangi-wangian sesudah mandinya, sesudah mandinya. Tetapi kalau kita sudah memasang kain ihram, sudah niat ihram, nah itu kada boleh lagi memakai wangi-wangian, kada boleh. Yang sunat ini sesudah mandinya itu sunat wangi-wangi dulu. Tetapi kalau sudah memakai kain ihram, berniat sudah ihram, kada boleh lagi Pak pakai wangi-wangian. Itu larangan bagi orang yang berihram. Kalau sudah memakai kain ihram itu, memakai wangi-wangian, ini bisa dapat ada dendam. Tapi kalau sebelumnya, ya kan, sesudah mandi lalu pada wangi-wangian, hanya kenapa lagi pakai ihram, itu kenapa Pak? Biar masih ada wangi-wangian tadi, tapi belum kita memakainya itu sebelum kita memakai pakaian ihram dan berniat ihram itu tadi. Jadi jangan salah paham lah. Kalau Pak tahu kenapa ya? Maka ihram tuh sesudah ihram tuh kada boleh itu aja. Nah kada boleh itu sesudah kita memakai pakaian ihram, sudah niat pasang, itu kada boleh lagi wangi-wangian. Kada boleh lagi, itu larangan dalam ihram. Dan tidak haram kalau masih tertinggal tadi wanginya di tubuh sesudah berniat ihram, dan boleh membiarkannya sekalipun pada pakaian. Karena wangi-wangian tadi kita memakainya itu sebelum berniat ihram, ya. Kalau sudah memakai kain ihram, berniat ihram, itu tidak boleh lagi. Kalau diambil wangi-wangian yang ada pada pakaian atau pada tubuhnya, kemudian diletakkan lagi pada pakaian atau tubuh sedang dia dalam keadaan ihram, atau pada pakaian yang dibubuhi wangi-wangian sesudah dipakainya, kemudian dilepaskannya, kemudian dipakainya lagi, maka wajib dia fidyah. Nah, ya, fidyah atau bayar dam. Kalau wangi-wangian disentuh dengan sengaja, ya. Kalau wangi-wangian disentuh tangan dengan sengaja, wajiblah membayar fidyah
Tetapi kalau wangi-wangian itu berpindah karena dibawa peluh, tidaklah mengapa, karena bukan disengaja. Nah, jadi kalau kita memakai wangi-wangian setelah kita memakai pakaian ihram sudah niat, nah itu kita dapat denda, fidyahnya denda, gitu. Sunat bagi lelaki sebelum berihram memakai sarung dan selendang karena mengikuti cara Nabi, dan warna sarung dan selendang adalah berwarna putih lagi baru ya, karena Nabi SAW bersabda ilbasu min thiyabikumul bayati, artinya pakailah dari pakaian kamu yang berwarna putih. Ini kayak ihram ya, satu dijadikan sarung, satu dijadikan selendang. Nah, jadi lelakian ini kada boleh memakai pakaian yang berjahit, ya kan, kada boleh. Kita ya kan, pakaian apa bajawat kada boleh, apa pakai salawar ya kan. Jadi kada bersalah-salawaran itu lelakian, ya kan, kada boleh memakai pakaian yang ada jahitan. Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, Baihaqi, Ibnu Majah dan Abu Daud dari Ibnu Abbas. Dan kalau tidak ada yang baru, kadang-kadang hanya kita, maka boleh yang sudah pernah dicuci. Dan sunat mencuci kain yang baru kalau kebiasaannya kain itu karena najis pada sebagiannya. Sunat memakai sandal karena Nabi SAW bersabda, liyuhrim ahadukum bi izarin waridain wa na'laini. Artinya, hendaklah salah seorang kamu berihram dengan memakai sarung dan selendang serta sepasang sandal, ya, sandal lah, jangan sepatu, sandal. Kalau sepatu kada boleh. Hadis riwayat Abu Awana. Makruh bagi orang yang berihram yang lelaki memakai kain yang dicelup, terkecuali yang dicelup dengan kesumbat. Maksudnya memakai pakaian yang berwarna, jadi pakaian itu putih ya kan? Jadi memakai pakaian yang dicelup artinya yang ada warna itu makruh hukumnya. Dan makruh memakai kain yang kena najis dalam ihram. Makruh memakai pakaian yang kena najis di dalam ihram. Wajib bagi lelaki melepaskan pakaian yang berjahit dan bertangkup, berjahit dan bertangkup. Tetapi bagi wanita dan orang yang banci itu wajib melepaskan pakaian yang berjahit dan bertangkup, bahkan wajib muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan dibuka. Ya. Nah itu kalau perempuan itu pakaiannya pakaian kayak pakaian orang yang sebelah yang doang ya kan, pakaian busana atau pakaian model kayak bukan akun. Itu bagi perempuan. Sunat bagi lelaki sebelum mandi mencukur kumis,
mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari, dan memotong kuku, terkecuali kalau sudah mendekati tanggal 10 Dzulhijjah. Sunat bagi lelaki tadi sebelum mandi mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari, dan memotong kuku, terkecuali kalau sudah mendekat tanggal 10 Dzulhijjah. Semua itu ditunda dan dikerjakan sesudah menyembelih korban. Sunnah sesudah memperbuat yang disebutkan di atas, mengerjakan sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunat ihram. Ya, yang lapasnya berbunyi usolli raka'ataini sunnatal ihram lillahi ta'ala. Artinya usolatkan 2 rakaat sunat ihram karena Allah Ta'ala. Sesudah kita pakai pakaian tadi, ya, pakaian ihram tadi. Lalu sunat sembahyang 2 rakaat sunat ihram, sholat sunat ihram. Jangan mengerjakan sholat sunat ihram dalam waktu karohah, waktu makruh nih kita. Karena mengerjakan sholat pada waktu itu makruh, terkecuali dalam Masjidil Haram. Nah, kalau dalam Masjidil Haram itu sangat makruh. Cukuplah sebagai ganti sholat sunat ihram dengan mengerjakan sholat fardu atau sholat sunat yang lainnya. Tetapi kalau diniatkan sholat sunat ihram bersamaan dengan sholat fardu atau sholat sunat lainnya, diperolehnya pahala sholat fardu dan sholat sunat yang lainnya. Dan kalau telah diniatkan sholat sunat ihram bersama dengan sholat yang lainnya, terlaksanalah tuntunan untuk mengerjakan sholat sunat ihram, namun tidak mendapat pahala sunat ihram sebagaimana yang diterangkan dalam uraian sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai mengerjakan sholat sunat ihram 2 rakaat, hendaklah ia berniat ihram sambil menghadap ke arah kiblat. Jadi sholat sunat ihram tadi itu sebelum kita berniat ihram, ya kan? Pas pakai pakaian tadi, pakaian serba putih dari satu sarung, satu selendang. Nah, sembahyang sunat, ya kan? Ketika selesai sembahyang sunat tadi, barulah kita menghadap ke arah kiblat, lalu berniat hendak ihram tadi atau haji. Apa niatnya? Kemarin nawaitul hajja, silakan haji, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sambil menghadap ke arah kiblat. Dan yang lebih afdal berniat ihram ketika hendak berjalan. Kalau berkendaraan hendaklah sesudah berada di atas kendaraan. Jadi kalau sudah di atas bis, ya, dalam bis sudah hanya kita melafalkan niat tadi. Yang sesudah berada di jalan kota Makkah, dan kalau berjalan kaki hendaklah berniat ihram ketika berhadapan ke jalan kota Makkah. Cara yang pertama karena mengikut cara Rasulullah, dan cara yang kedua dikiaskan dengan cara yang pertama. Jadi ketika kita
sudah berada di bis, nah hanya kita memasang niat kan. Tapi kalau biasa, kalau terampil umroh itu sudah ada mupawirnya, pembimbingnya masing-masing. Jadi di dalam bis itu kita kadang ngalih, ya kapan kita memasang niat, ada kita pemandunya, ayo kita berniat, hanya ada niatan. Karena kita dalam ikut terampil umroh itu biasa ada pembimbingnya. Kemudian jangan mengerjakan sholat sunat ihram dalam waktu perjalanan. Sunat bagi yang memasuki kota Makkah sebelum wukuf, ya, sunat bagi yang memasuki kota Makkah sebelum wukuf mandi lebih dahulu karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan karena ingin memperoleh pahala yang tidak diperoleh kalau dikerjakan sesudah wukuf. Jadi sunat bagi yang memasuki kota Makkah sebelum wukuf mandi, ya, mandi lebih dahulu karena mengikuti Nabi SAW. Kalau ingin memperoleh pahalanya kan. Tetapi kalau sesudah wukuf ajar mandi, nah itu kadang tidak memperoleh pahala sunat lagi. Sunat masuk kota Makkah dari arah yang tertinggi yang dinamakan hajun, sekalipun jalan yang dilaluinya masuk kota Makkah bukan melalui daerah itu. Sunat masuk kota Makkah dari arah yang tertinggi yang dinamakan hajun, ya, sekalipun jalan yang dilaluinya masuk kota Makkah bukan melalui daerah itu karena mengikuti cara Rasulullah. Sunat masuk kota Makkah pada waktu siang dan yang terafdal pada pagi hari, ya, yang terafdal pada pagi hari sesudah mengerjakan sholat subuh karena mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira sampai di sini dulu yang dapat belum sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, dan kita kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.